Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh Pak Cahyo. Soal pertama yaitu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu pernyataan umum, pernyataan bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum itu adalah landasan pemahaman definisi awal dari objek. Yang deskripsi bagian itu menyajikan data rincian fisik hasil pengamatan kita. Deskripsi manfaat itu menegaskan kegunaan objek yang kita teliti. Soal nomor 2, perbedaan definisi versus deskripsi. Contoh definisi itu seperti mamalia adalah hewan yang menyusui. Terus deskriptif itu contohnya seperti harimau Sumatera memiliki loreng hitam rapat. Nomor 3, analisis teh kucing. Ada 2, yaitu struktur dan perbagian. Struktur itu pernyataan umum karena mengelompokkan kelas objek. Sedangkan perbaikan itu ubah. Seperti misalnya ubah tubuh yang lembut dan berbulu menjadi selimutin bulu lembut. Soal nomor 4, paragraf ekosistem mangrove. Hutan mangrove ialah ekosistem pantai tropis yang didominasi tumbuhan berakar nafas. Komunitas ini tumbuh subur di wilayah pesisir yang terlindung dari ombak. Karakteristik utamanya adalah mampu hidup di lingkungan bersalinitas tinggi. Secara ekologis, mangrove berfungsi untuk sebagai tempat memijah biota laut yang penuh dengan abrasi. Soal nomor 5, setup dan punchline. Setup merupakan pengantar premis untuk membangun asumsi normal penonton. Punchline yaitu adalah eksekusi tak terduga yang mematah asumsi untuk memicu tawa. Pentingnya komedi hanya tercipta jika ada benturan ekspektasi dan belokan realita. Soal nomor 6, 3 ciri bahasa monolog, yaitu kosakata gaul, gaya ironis sarkas, dan kalimat retoris. Kosakata gaul itu misalnya bokap gue kalau ngetik WA kaku banget. Lalu gaya ironi itu sarkas seperti aplikasi keren baru dibuka langsung bikin HP mati, seperti itu. Nah, kalimat retoris itu seperti kayak kenapa orang kalau mikir suka garu-garu kepala yang gatal. Nah, seperti itu. Soal nomor 7 yaitu analisis internet. Punchline, buka medsos satu foto butuh waktu lebih lama dari ngerjain PR sejarah. Yaitu habis itu teknik analogi kontras, kecepatan internet versus lambatnya sejarah. Kritik, sindiran terhadap lambatnya infrastruktur internet di era modern. Soal nomor 8, monolog sekolah. Sekarang ada metode belajar healing biar siswa gak stres, tapi ujiannya tetap bikin mental berantakan. Tiap bagi hasil nilai matematika saya selalu konsisten di angka 1 digit saking setianya. Guru bilang, ayo belajar dari kesalahan. Lah, kalau kertas ujiannya isinya salah semua, berarti saya harus ngafalin semua kesalahan itu. Bingung saya sama logika sekolah sekarang. Soal nomor 9, 4 jenis iklan. 4 jenis iklan memiliki yaitu komersial, layanan masyarakat, pengumuman, dan permintaan. Komersial itu contoh iklannya seperti ini Indomie, jual-jual barang gitu. Layanan masyarakat itu seruan sosial, contoh misalnya iklan bahayanya rokok. Lalu pengumuman itu info publik, contoh seperti iklan lelang negara. Lalu permintaan, cari lowongan, contoh iklan lowongan sopir. Soal nomor 10, unsur iklan komersial dan fungsi. Unsur itu memiliki 4, yaitu judul, slogan, ilustrasi, dan badan iklan. Judul itu memikat minat pertama pembaca secara instan. Lalu slogan itu kalimat identitas merek yang mudah diingat. Lalu ilustrasi itu memvisualkan produk agar terlihat nyata. Lalu badan iklan menjelaskan detail solusi, harga, dan cara pesannya. Lalu soal nomor 11, perbandingan antara komersial dan layanan masyarakat. Komersial itu mengejar omset, keuntungan, bahasa persuasif menggoda. Targetnya adalah konsumen potensial. Sedangkan layanan masyarakat itu untuk mengejar perubahan perilaku sosial, bahasa edukatif, imbauan, lalu targetnya adalah masyarakat luas. Soal nomor 2, konsep iklan hemat air. Yang pertama, judul, jangan biarkan bumi mengering. Slogannya adalah setetes air Anda nyawa bagi hari esok. Lalu badan iklannya, krisis air bersih ini mengancam akibat pemborosan yang tidak kita sadari. Mengabaikan keran bocor sama saja membuang cadangan masa depan. Menggunakan air sebijak mungkin adalah kebutuhan paling nyata saat ini. Lalu ada ajakan, gunakan air secukupnya, matikan keran jika wadah telah penuh.
Lalu soal nomor 13, 3 komponen argumen dan visualisasi. Yang pertama adalah klaim. Klaim ini ditampilkan lewat dialog opini karakter di panel awal. Lalu ada data. Data ditampilkan dengan visual grafik atau berita yang dibaca oleh karakter. Lalu waran. Waran itu ditampilkan lewat dialog panel akhir yang menghubungkan data dengan klaim secara logis. Lalu soal nomor 14, 3 keunggulan komik berargumen, yaitu 1. Memecah argumen rumit menjadi cerita bergambar yang santai. Lalu ekspresi tokoh memperkuat bobot emosi argumen. Lalu alur panel memaksa teks ditulis padat langsung ke intinya. Soal nomor 15, analisis komik, plastik, dan kantin. Klaim, seruan pengurangan pemakaian plastik di kantin. Data, angka rilis 70% sampah sekolah didominasi plastik sekali pakai. Lalu persuasif, ya karena berbasis data kuat dan diakhiri aksi nyata melapor ke kepala sekolah. Soal nomor 16, narasi komik membaca buku. Panel 1, Roni asik main game di HP, Tono bawa buku. Roni ngejek, mending mabar bisa ngasah otak juga. Panel keduanya, Tono membalas, mabar cuma latih refleks, membaca buku melatih fokus dan mental jangka panjang. Panel 3, Tono tunjuk buku. Riset membuktikan baca buku fiksi mengaktifkan saraf konsentrasi otak. Panel keempat, HP Roni lowbat. Roni, HP gue mati, boleh dipinjam buku lu daripada bengong. Soal nomor 17, sindiran dan contoh. Ironi, sindiran halus memuji padahal mencelah. Sarkasme, sindiran langsung yang tajam dan kasar. Hiperbola itu sindiran visual yang melebih-lebihkan secara ekstrim. Contohnya, gambar tikus berdasi memakai mahkota emas raksasa di atas kursi yang rapuh. Lalu soal nomor 18, karikatur multimodal, 3 elemen dan teks label. Alasan pesan tersampaikan lewat perpaduan 2 mode sekaligus gambar dan teks label. 3 elemen, gestur tubuh, distorsi, ukuran objek raksasa, dan teks label penanda. Soal 19, analisis karikatur penjabat dan hujan emas. Tersurat, penjabat menampung emas dengan payung anggaran rakyat yang di samping bahasa kuyup. Tersiar sindiran pada oknum penguasa yang mengalihkan dana rakyat untuk moralnya adalah pemegang kekuasaan harus amanah dan mendahului rakyat. Soal nomor 20, deskripsi karikatur kecanduan gawai. Contohnya A. Tokoh remaja sekolah dengan leher melar memanjang menatap layar gawai. B. Simbol layar HP merupa lubang hitam yang menyodok otak rapor nilai merah berserakan di lantai. C. Ekspresi mata melotot linglung dengan lingkaran hitam tanda kurang tidur. Teks, dunia nyata membosankan, mending hidup di dunia maya. Sindiran, mengkritik rusaknya masa depan akademi remaja akibat terisup candu gawai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.